Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nurhalija. Saya dari kelas 1B MBS. Saya akan menjelaskan tentang konsep karya ilmiah mempelajari tata tulis dengan benar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari pembahasannya dan saya akan jelaskan tentang tujuan dari makalah saya, yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep karya ilmiah, yang kedua untuk mengetahui tata tulis karya ilmiah yang baik dan benar. Pembahasan konsep karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah: yang pertama, satu, objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima menyajikan fakta, keenam tidak pleonastik, 7 bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Dan baiklah, di sini kalian bisa lihat tentang pembahasan dan pengertian dari ciri-ciri karya ilmiah. Baiklah, pembahasan kedua, syarat karya ilmiah. Secara umum, penulisan karya ilmiah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Hasil penulisan karya ilmiah harus bisa ditanggungjawabkan kebenarannya, karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi ataupun hayalan penulis. Suatu karya ilmiah harus apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Adapun syarat-syarat penulisan karya ilmiah adalah prinsip ilmiah dan sesuai dengan tata tulis baku EYD. Syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, pola berpikir deduktif dan induktif. Yang ketiga, sistematika. Yang pertama, kutipan. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya tulis orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Kalian bisa lihat pengertian dan penjelasan tentang syarat karya ilmiah pada makalah saya lebih lengkapnya. Yang macam-macam kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung ditulis persis dengan aslinya. Secara umum, kutipan langsung dibedakan menjadi 2 kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Yang B, kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung ini merupakan uraian penulis dengan kata-kata sendiri berdasarkan pendapat atau hasil karya penulis lain. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Tujuan penulisan catatan kaki adalah A, menyusun pembuktian, yang kedua menyatakan utang budi, yang ketiga menyampaikan keterangan tambahan, yang keempat merujuk bagian teks lain, yang kelima baru hubungan catatan kaki dan teks menggunakan nomor urut dan penunjuk. Untuk memudahkan catatan kaki, hal yang perlu dihindari ialah memulai nomor urut baru pada setiap bab. Dalam penulisan catatan kaki yang menggunakan mesin tik atau komputer, perlu diperhatikan teknik penempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Komponen yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, nama penerbit. Baru jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan. Jenis-jenis karya ilmiah pendidikan juga A, paper. Baru kedua, prakskripsi yang antar bab tuh. 3, skripsi. Kalian bisa lihat tentang penjelasannya yang lebih lengkap dari makalah saya tentang jenis-jenis karya ilmiah. Tesis dan disertasi. Karya ilmiah penelitian. Jenis-jenisnya yaitu makalah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian. Berikut adalah beberapa aturan. Yang pertama, bagian awal bab. A, halaman judul. B, lembar pengesahan. C, kata pengantar. D, daftar isi. E, ringkasan. Yang kedua, bagian intinya, pendahuluan, yang kedua gagasan, yang ketiga simpulan. Habis itu ukuran marginnya. Baru yang ketiga, bab dan subbab. Baru jarak antar bab, dan kelima judul artikel, yang keenam penulisan paragraf, 7 penulisan struktur lain. Baru di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Yang saya jelaskan sebelumnya tadi kalian bisa lihat di makalah saya, karena
saya akan meringkas. Baru tata cara penulisan karya ilmiah. Yang pertama, bagian pendahuluan, A halaman judul. Terus tuh yang B halaman pengesahan, C kata pengantar, D halaman abstrak. Baru G daftar tabel, 2 bagian isi, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaatan, metodologi penelitian. Baru landasan teori dan hasil penelitian. Baru kesimpulan dan saran. Bagian penutup itu daftar pustaka, lampiran, dan indeks. Baiklah, kesimpulan dari makalah saya adalah berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan ditaati dari masyarakat ilmuwan. Secara keseluruhan, tulisan secara karya ilmiah yang baik sudah ditentukan. Baiklah, di sini saya akhiri tentang makalah saya tentang konsep karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.